Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ulfa Natasha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas ringkasan yang telah saya ringkas dari dua video yang telah saya amati, yaitu bagaimana cara kerja arus laut oleh Jenny Verduin. Pada tahun 1992, sebuah kapal yang membawa mainan mandi terjebak badai. Nah, kontainer kapal jatuh ke laut. Ombak menyapu 28.000 bebek karet dan mainan lainnya ke Pasifik Utara. Dari ke-28 bebek tersebut, mereka tidak berkumpul bersama, melainkan tersebar ke seluruh dunia. Dari kejadian tersebut, para peneliti menggunakan jalur mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang arus laut. Laut digerakkan berbagai sumber angin, pasang surut, dan perubahan pada masa jenis air dan rotasi bumi. Dasar laut dan garis pantai memodifikasi gerakan itu, menyebabkan arus semakin cepat. Nah, semakin lambat atau berubah arah. Arus laut dibagi menjadi dua, yang pertama arus permukaan dan yang kedua arus dalam arus permukaan. Nah, arus permukaan mengendalikan 10%, sedangkan arus dalam permukaan mengendalikan 90%. Walaupun berbeda, namun mereka berdua memiliki keterikatan, melainkan mereka berdua saling mempengaruhi, sehingga menjadi gerakan rumit yang membuat seluruh lautan bergerak. Sedangkan di tepi laut arus permukaan itu digerakkan oleh angin dan pasang surut yang menarik air bolak-balik lapisan air yang paling atas bersamanya. Air yang bergerak menarik lapisan yang pertama itu air yang di atas ditarik oleh angin dan pasang surut. Kemudian air yang ditarik oleh pasang surut dan angin itu menarik lagi air yang di bawahnya atau lapisan di bawahnya. Kemudian lapisan yang di bawahnya lagi menarik lagi lapisan yang bawah sampai bahkan sedalam 400 meter masih dapat dipengaruhi oleh angin yang di permukaan. Jika kita lihat dari arus permukaan di seluruh bumi, maka dapat kita lihat bahwa arus membentuk lingkaran besar yang disebut dengan pilin. Nah, yang berjalan dengan searah jarum jam. Pada bagian utara, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu pada bagian selatan. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi. Apabila tidak terjadinya rotasi bumi atau apabila bumi tidak berotasi, maka air dan udara hanya akan berbolak-balik. Tidak seperti arus di permukaan. Arus laut dalam dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air laut. Ketika air bergerak menuju kutub utara, suhu air semakin rendah. Sirkulasi termohalin air dalam dan arus permukaan yang digerakkan, angin bergabung membentuk jalur yang disebut global conveyor belt. Global conveyor belt adalah arus terpanjang di dunia. Pola identik terjadi di belahan utara, sehingga aliran angin utama membentuk pola lingkaran di sekitar lingkungan samudra. Peristiwa ini disebut sebagai efek Coriolis. Kemudian arus yang mengalir pada arus tertentu dari satu bagian samudra ke bagian lain disebut dengan
arus laut. Arus laut digunakan oleh sistem angin dunia. Salinitas digunakan oleh arus air yang lebih dalam. Misalnya laju yang tinggi, penguapan di laut meningkat. Arus tinggi, penguapan di laut meningkatkan salinitas kepadatan air akibat arus yang kurang padat dan sedikit garam. Mungkin hanya sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.